memberi pertanyaan yang menyerang personal kandidat lain. Moderator akan menghentikan pemaparan kandidat ketika waktu yang diberikan telah habis. Hadirin tidak diperkenankan untuk melontarkan yel-yel atau teriakan yang dapat mengganggu jalannya debat. Hadirin tidak memprovokasi kandidat maupun pendukung kandidat. Panitia berhak untuk mengambil tindakan kepada hadirin yang melanggar tata tertib. Lalu, ada tata tertib sesi orasi, yaitu yang pertama, para calon dipersilahkan untuk dapat menyampaikan visi dan misi peserta visi dan misi beserta program unggulan yang akan diimplementasikan dalam vokasi periode mendatang. Lalu para calon akan diberi waktu selama 2 menit untuk menyampaikan orasi. Setelah selesai penyampaian orasi, dibuka sesi tanya jawab terbuka maksimal sebanyak 2 pertanyaan dengan waktu menyampaikan pertanyaan adalah 1 menit. Para calon diberikan waktu dalam menjawab pertanyaan selama 1 menit. Calon lain tidak berhak menanggapi, memotong, atau menyanggah ketika calon lain sedang menyampaikan visi dan misi. Calon lain yang melanggar aturan tersebut akan diberi sanksi untuk tidak dapat menyampaikan haknya dalam berorasi dalam segmen selanjutnya. Urutan penyampaian visi dan misi dilakukan berurutan dengan nomor urut calon. Baik, langsung saja ke acara orasi. Yang pertama adalah orasi dari calon ketua umum kandidat nomor urut 1. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Nurfikro Sofian, asal sekolah SMA Negeri 5 Kota Sukabumi. Di sini saya sebagai calon ketua umum Forum OSIS Kota Sukabumi, kandidat nomor urut 01. Di sini saya mempunyai visi dan misi. Visi saya yaitu menjadikan Forum OSIS Kota Sukabumi menjadi organisasi yang bersifat komunikatif, kreatif, tanggap, dan terbuka terhadap seluruh warga sekolah yang ada di Sukabumi agar terciptanya keharmonisan yang berlandaskan ilmu agama, norma-norma, dan Pancasila. Adapun misi saya yang pertama yaitu menjadikan vokasi sebagai wadah penggerak positif di Kota Sukabumi. Yang kedua, menjadikan vokasi sebagai organisasi yang tidak hanya bergerak di ranah lingkungan sekolah, akan tetapi juga bergerak di ranah lingkungan masyarakat. Yang ketiga, menjadikan vokasi sebagai organisasi yang menjembatani potensi yang ada dalamnya. Adapun misi saya yang terakhir yaitu mengenalkan vokasi lebih jauh lagi dan serta mengoptimalisasi dan memaksimalkan kegiatan yang dilakukan oleh vokasi. Sebelum saya tutup, saya mempunyai pantun. Punya pacar tukang ghosting, tapi masih tetap dipertahanin. Jangan lupa untuk voting di nomor 1, jangan yang lain. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin menanyakan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 1, dipersilahkan untuk raise hand. Boleh, untuk para peserta yang ingin bertanya kepada kandidat nomor urut 1, silahkan raise hand terlebih dahulu. Bagi para peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kandidat nomor urut 1? Dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya, lanjut saja kita ke calon kandidat nomor urut 2, dipersilahkan untuk menyampaikan orasinya. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Meilani Siti Mariska Putri, asal sekolah dari SMA Islam Al-Azhar 21 Kota Sukabumi. Berdirinya saya di sini sebagai calon ketua umum nomor 2. Adapun visi saya yaitu menjadikan Forum OSIS Kota Sukabumi sebagai organisasi yang aktif, kreatif, dan menjadi wadah inspiratif bagi generasi muda. Untuk mendukung visi saya memiliki misi. Yang pertama yaitu mengoptimalkan sumber daya manusia dengan diimbangi kemampuannya. Yang kedua, menjalin komunikasi yang teratur antar sesama anggota. Yang ketiga, membuat program kerja yang dapat bermanfaat terutama bagi pelajar sehingga dapat menjadi wadah untuk berprestasi bagi mereka. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan platform sosial media sebagai alat komunikasi dan media informasi dengan seluruh pelajar Kota Sukabumi. Adapun program unggulan saya yaitu Asik, Aksi Seni dan Kreasi. Maka dari itu jangan lupa pilih nomor 2 karena bukti nyata ada di nomor 2. Nomor 2 istimewa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab untuk kandidat nomor urut 2. Bagi calon peserta, mohon maaf, bagi para peserta yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu. Sekali lagi, bagi para peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Boleh raise hand terlebih dahulu? Baik, ini ada pertanyaan dari peserta. Silahkan untuk Duyan Syah Tahta untuk on cam dan menyalakan mic-nya terlebih dahulu. Cek. Ada suaranya, Kak? Ada. Maaf, gak bisa on cam. Perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Duyan Syah Tahta-Wiguna dari MAN 1 Kota Sukabumi. Izin bertanya untuk paslon nomor 2 mengenai program kerja yang akan dilaksanakan. Apakah bisa dijelaskan seperti apa bentuknya? Gitu aja, terima kasih. Baik, saya akan mengulangi pertanyaannya ya. Untuk kandidat nomor urut 2, mengenai program kerja unggulannya itu bisa dijelaskan? Silahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Kang Dwi atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan saya ulang, program kerja unggulan saya bagaimana gitu ya akan dilaksanakannya. Pertama, karena sekarang adalah lagi zamannya pandemi ya, disesuai dengan program kerja saya yaitu yang keempat, memanfaatkan platform sosial media gitu ya. Kalau misalnya pandemi masih berlangsung, otomatis program kerja saya ini akan dilaksanakan melalui platform sosial media. Contohnya seperti yang kemarin Vokasi laksanakan ya. Tapi jika ada kemungkinan untuk melaksanakan tatap muka di ujung-ujung lagi ke sosial media karena tidak mungkin ya untuk menyatukan seluruh sekolah gitu dalam satu tempat gitu. Jadi laksanakannya akan melalui platform sosial media saja. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya kepada kandidat nomor urut 2. Untuk peserta lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan untuk raise hand terlebih dahulu.
Sekali lagi, bagi para peserta yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Untuk tadi yang bertanya, apakah puas nggak dengan jawaban dari kandidat nomor urut 2? Atau ada yang masih kurang dimengerti? Boleh disampaikan untuk Dwi Yansyah. Ya Kak, cukup. Mungkin untuk itu ya mah bisa di rincinya mah bisa nanti lagi. Oke, baik. Berarti sudah cukup ya. Langsung saja ke orasi dari calon ketua umum nomor urut 3. Silahkan untuk menyampaikan orasinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk teman-teman semua, perkenalkan nama saya Naufal Hadian. Saya berasal dari SMA Hayatan Thaibah. Di sini saya sebagai kandidat nomor 3 untuk calon vokasi generasi ketiga. Di sini saya akan memaparkan visi dan misi saya. Berikut juga program unggulan saya bila saya terpilih. Visi saya adalah membuat vokasi menjadi famous, kaderisasi, socialization, and universal. Untuk menggapai visi saya, ada 3 cara. Yang pertama adalah membuat vokasi terkenal dengan cara meningkatkan hubungan dan komunikasi antara vokasi dengan OSIS sekolah. Yang kedua adalah membuat vokasi menjadi contoh dan tempat bertukar pikiran untuk memajukan vokasi. Yang terakhir, membuat vokasi menjadi universal atau menjadi lebih terkenal, berpengaruh, dan memiliki jangkauan yang lebih besar dari sebelumnya. Dan untuk program unggulan saya itu ada SWIR. Apa itu sih SWIR? SWIR adalah Seminar Wirausaha. Saya melihat banyak sekali pelajar di Sukabumi ingin untuk berwirausaha tetapi tidak tahu cara berwirausaha, sehingga saya membuat program ini. Dan untuk kasih statement dari visi misi saya adalah saya punya pantun nih. Makes Roma di belah 3. Jangan lupa coblos nomor 3. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab untuk kandidat nomor urut 3. Dan ini sudah ada yang raise hand ya kepada Siti Syafiqoh Aisyitani. Boleh untuk on cam dan juga suaranya di mute, di unmute. Kepada Siti Syafiqoh, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, ini ada yang kedua ya, yang raise hand, Muhammad. Ada yang raise hand, yaitu Muhammad Yoga. Silahkan untuk disampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Iswadarmawan dari SMA Pesantren Terpadu Hayatan Thaibah. Saya ingin bertanya ke calon nomor 3, bagaimana cara Anda untuk membangun rasa kekeluargaan atau membangun integritas ya antara pengurus Vokosi. Baik, terima kasih kepada Yoga yang sudah memberikan pertanyaannya. Semoga jawabannya puas ya. Kita mulai. Jadi mungkin intinya itu bagaimana cara membangun komunikasi ya antara pengurus di Vokosi ini. Jadi saya itu memiliki cara untuk membangun komunikasi itu karena kita lihat di Vokosi sekarang itu memiliki banyak anggota atau kuantitas, itu sekitar 80 orang. Jadi saya akan membuat komunikasi dengan cara strukturan. Strukturan di sini itu jadi saya akan rapat satu persatu setiap departemen dan itu sudah pasti akan meningkatkan komunikasi. Tapi buat selanjutnya itu untuk saya memberikan tugas, saya akan memberikan ke ketua departemen, selanjutnya ke anggota. Itu pun secara tidak langsung akan meningkatkan hubungan antara satu dengan lain. Dan untuk meningkatkan kekeluargaan antara satu dengan lainnya, kita bisa melaksanakan kegiatan bersama atau program yang berkaitan antara struktur satu dengan struktur lainnya. Oke, karena waktu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jawaban dari kandidat nomor 3 ini sudah puas, Muhammad Yoga? Baik, langsung saja kepada calon urut
calon nomor urut 4 dipersilahkan untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sambal terasi enak dimakan, apalagi pakai lalapan. Mari kita berkenalan, semoga ini awal dari persahabatan. Perkenalkan, nama saya Bintang Muhammad Surya Al-Farisi dari SMA Negeri 3 Kota Sukabumi. Saya merupakan kandidat Ketua Umum Forum Mahasiswa Kota Sukabumi nomor urut 4. Saya mempunyai impian untuk Forum OSIS Kota Sukabumi, yaitu mewujudkan Forum OSIS Kota Sukabumi yang berperan. Simpel kan? Karena impian nggak harus muluk-muluk. Untuk mewujudkan impian tersebut, saya mempunyai misi, yaitu yang pertama memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh seluruh anggota Forum OSIS Kota Sukabumi. Lalu yang kedua, meningkatkan relasi guna mendukung kemajuan Forum OSIS Kota Sukabumi. Yang ketiga, menginspirasi lewat program kerja yang meningkatkan eksistensi Forum OSIS Kota Sukabumi. Nah, untuk itu, aku membutuhkan dukungan dari teman-teman semua untuk memilih aku sebagai Ketua Umum Forum OSIS Kota Sukabumi Generasi 3, karena bersama Mesa kita bisa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Oh, ini sudah ada yang raise hand ya, kepada Yudayana. Boleh untuk menyampaikan pertanyaannya. On mic, on kamera nggak? Biasa ya. Buat perkenalkan, nama saya Muhammad Yudayana Prawira Direja dari SMK Negeri 1. Keluar dari apa yang dibicarakan Mesa, seperti yang saya tahu juga, Mesa pernah mencalon untuk Ketua Umum FOJB dan sekarang menjabat Ketua OSIS di SMA Negeri 3. Apa pengalaman atau dorongan yang membuat Mesa itu sekarang mencoba lagi untuk menjadi Ketua Umum Fokosi gitu? Apakah tidak ada kendala buat membagi waktunya atau sejenisnya? Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Yudayana yang telah memberikan pertanyaan. Jadi diulang lagi ya pertanyaannya itu, gimana sih? Apa pengalaman kamu sehingga yakin buat nyalonin jadi jadi Ketua Umum Forum OSIS Kota Sukabumi? Juga gimana cara buat membagi waktu ya? Nah, yang pertama, buat jawab pertanyaan yang pertama, itu sebenarnya udah dijawab sama kamu sendiri, yaitu ya tadi, aku punya pengalaman tadi. Juga aku sendiri itu selain yang disebutin tadi, itu lumayan aktif juga di SMP, jadi pengalaman yang selain yang tadi disebutin itu, ada juga di SMP juga. Kenapa aku yakin? Karena aku sendiri diberi dukungan atau dorongan dari teman-teman dan banyak pihak yang mendukung aku buat jadi kandidat Ketua Umum Forum OSIS Kota Sukabumi ini. Nah, buat yang kedua itu, waktunya habis, maaf, nanti dicat aja ya. Karena waktunya sudah habis ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jika ada peserta yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu. Baik, kepada Adi Wiyata, boleh untuk menyampaikan, Adi Wijaya, boleh menyampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk kandidat nomor 4. Oh ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Adi Wijaya dari SMKN 1 Kota Sukabumi. Untuk kandidat nomor 4, apabila kamu terpilih menjadi ketua Fokosi, bagaimana cara Anda menyelesaikan suatu problem, sedangkan problem tersebut masih belum selesai dan bertambah lagi problem yang baru.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Kang Adi Wijaya. Jadi untuk mempersingkat waktu, aku to the point aja ya. Nah, karena kita itu organisasi, juga meskipun aku sebagai ketua umum, aku nggak akan jalan sendiri, nggak akan bikul beban sendiri gitu. Karena ada peran-peran dalam organisasi ini. Nah, oleh karena itu, aku bisa nih diskusi mungkin sama Akang atau sama teman-teman yang lain yang bisa membantu aku untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Segini aja sih dari aku. Juga semoga kita bisa berteman untuk selanjutnya. Jangan lupa pilih nomor 4 karena bersama Mesa kita bisa. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kepada kandidat nomor urut 5 untuk menyampaikan orasinya. Nggak dikunci. Kita kembali setelah pariwara. Itu baru isu yang juga sangat menjadi concern kekhawatiran anak muda. Seperti apa? Halo guys, ada suaranya nggak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, I would like to introduce myself. Hello, my name is Yong Zaki. I'm from Seattle School. I'm a candidate for president of Student Council of Sukabumi City. Kecil, ini cukup gak? Enggak, suaranya patah-patah mau pakai ini. Oh, izin ya. Apa ya ikut suara dalam apa ya Hira? Kamu maunya apa? Oke, sorry tadi ada sedikit soal teknis. Ini udah bagus? Udah bener. Oke, perkenalkan lagi ya, nama aku Rifyong Zaki. Aku dari SMA Negeri 5 Kota Sukabumi dan aku merupakan kandidat Ketua Umum Formas Kota Sukabumi generasi ketiga nomor urut 5. Oke, mungkin langsung aja ke visi misi. Jadi visi misi aku ini akan aku benar-benar wujudkan kalau aku di generasi ketiga. Langsung aja visi aku yaitu mewujudkan Formas Kota Sukabumi sebagai meta organization yang bersinergi untuk mewujudkan Kota Sukabumi religius, nyaman, dan sejahtera. Aku juga mempunyai misi yang akan menunjang visi tersebut. Yang pertama yaitu melandaskan seluruh tingkah laku organisasi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu mengonsolidasikan pengurus forum dan pengurus OSIS di sekolahnya masing-masing di Kota Sukabumi. Yang ketiga yaitu mewadahkan dan menggerakkan aspirasi pelajar di Kota Sukabumi. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu menjalin hubungan baik horizontal maupun vertikal kepada lembaga dan atau organisasi terkait. Selain itu aku juga mempunyai program unggulan nih buat Formas Kota Sukabumi generasi 3. Yang pertama yaitu ada Piala Wali Kota. Dan yang kedua adalah Fesbud atau Festival Budaya. Penasaran kan? Jangan lupa pilih nomor 5. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab untuk kandidat nomor urut 5. Bagi para peserta yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, ini sudah ada yang raise hand yaitu Rifki Aditya. Boleh untuk menyampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aditya, saya dari SMA Negeri 5. Saya ingin bertanya kepada kandidat 5, di mana tanggapan kandidat 5 ketika di salah satu atau beberapa departemen anggotanya itu sebagian tidak aktif atau yang awalnya aktif tapi di tengah-tengah dia malah hilang begitu saja. Nah, cara mengatasinya gimana untuk kandidat 5? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan ulangi pertanyaannya. Bagaimana cara kamu untuk
mengatasi anggota atau beberapa departemen yang kurang aktif atau bahkan hanya aktif di awal saja. Silakan untuk kandidat nomor urut 5 dijawab. Oke, terima kasih moderator. Terima kasih juga Rifki Aditya yang udah mempertanyakan. Jawabannya itu kompleks ya, maksudnya banyak sekali variabel yang bisa kita pikirkan dari situ. Tapi yang pasti kita mencoba untuk merefleksikan dulu kepemimpinan kita gitu. Kenapa orang bisa sampai nggak aktif gitu? Apakah dia tidak nyaman? Apakah dia memiliki masalah internal dan lain sebagainya gitu? Kita coba untuk riset terlebih dahulu terhadap organisasi itu tersendiri gitu. Nah setelah itu mungkin akan ada langkah-langkah ke depannya yang dimana di sana ada pendekatan secara non formal, misalnya kita membicarakan kayak ini kamu kenapa sih, kenapa kamu nggak aktif dan lain sebagainya gitu. Terus apabila memang sudah tidak bisa, maka ya nanti akan ada tingkatan daripada konsekuensi yang dia lakukan gitu. Misalnya sampai ke dikeluarkan atau misalnya di reshuffle. Seperti itu Rifki Aditya. Terima kasih pertanyaannya ya. Baik, kepada Rifki Aditya, apakah sudah puas? Terima kasih, Pak. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu dari Sulastri. Silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri. Saya dari SMK Persada Kota Sukabumi. Izin bertanya kepada kandidat 5, bagaimana model kepemimpinan yang akan kamu gunakan setelah kamu menjadi ketua dari Pokosmi? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana model kepemimpinan kandidat nomor urut 5? Silahkan dijawab pertanyaannya. Oke, terima kasih moderator. Terima kasih juga Sulastri atas pertanyaannya. Pertanyaannya model kepemimpinan apa yang akan aku gunakan nanti? Jawabannya adalah musyawarah terpimpin. Yang dimana di dalamnya adalah musyawarah seperti biasanya, yang dimana di dalamnya itu meminta pendapat dan mengemukakan pendapat. Namun dibarengi dengan kepemimpinan, yang dimana di dalamnya itu terstruktur gitu. Jadi ketika kita misalnya mencoba untuk misalnya untuk menggerakkan suatu ide, nah itu kan harus ada kepemimpinan di dalamnya. Jadi jangan sampai di dalamnya itu sangat apa ya? Jadi banyak ide lah gitu. Nah di dalamnya itu kita struktur dengan terpimpin gitu, seperti itu. Dan untuk organisasinya itu akan menjadi meta organization, yang dimana di dalamnya itu ada organisasi dalam organisasi. Nah jadi kayak misalnya ada departemen nih. Nah departemen itu kan akan saling berkaitan, yang di dalamnya itu fokusi gitu. Seperti itu. Terima kasih waktunya habis. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya. Baik, karena orasi sudah selesai, kita akan istirahat terlebih dahulu untuk para kandidat dan juga para peserta. Istirahat selama 5 menit, dan selanjutnya adalah acara debat. Debat ini akan diserahkan kepada moderator Yunia dan Fahraz. Kepada moderator Yunia dan Fahraz, dipersilakan.
Tes, cek sound. 1, 2, 3, tes. Bagus lah. Bagus ya? Bagus nggak sih? Bagus. Tadi mah jelek. Cek, 1, 2, 3, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Bagus kan. Delay aja. Sorry guys, ngecek guys. Juga di jaringan. Jangan lupa pilih nomor 5. Baik, terima kasih kepada Teh Windy selaku MC pada acara hari ini. Sebelum dilanjut, kami sebagai moderator akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai maksud dan tujuan dari debat kali ini, yaitu untuk mempertemukan gagasan dari kelima kandidat yang berupa visi dan misi, serta menyampaikan solusi saat terjadi masalah-masalah yang mungkin muncul ketika terpilih menjadi Ketua Umum Forum OSIS Kota Sukabumi, yang harapannya akan diperoleh gagasan dan ide baru yang lebih matang, sekaligus berguna untuk memberikan bahan pertimbangan bagi para pemilih nantinya untuk menentukan calon Ketua Umum Forum OSIS Kota Sukabumi yang terbaik menurut mereka. Baik teman-teman, sebelum kita memulai debat calon Ketua Umum Forum OSIS Kota Sukabumi Generasi 3, debat akan terbagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan pandangan dan argumen mosi, sesi kedua pertanyaan panelis, dan yang terakhir closing statement. Memasuki sesi pertama yaitu pemaparan pandangan dan argumen mosi,
Adapun untuk ketentuannya yaitu yang pertama, para calon akan mendapatkan beberapa mosi yang ditujukan kepada seluruh calon. Yang kedua, setiap calon diberikan waktu selama 5 menit dalam menyampaikan argumen, tidak terhitung waktu interupsi. Yang ketiga, setelah 1 menit 30 detik, calon lain dipersilakan untuk mengajukan interupsi. Yang keempat, pembicara berhak menerima ataupun menolak interupsi. Yang kelima, interupsi yang dilakukan oleh pembicara kepada pembicara adalah 30 detik dan akan dihentikan oleh moderator jika melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Yang keenam, argumen yang disampaikan oleh pembicara tidak boleh mengandung unsur sara. Dan yang terakhir, calon yang melanggar aturan tersebut akan diberi sanksi untuk tidak dapat menyampaikan haknya dalam berorasi dalam segmen selanjutnya. Baik, tema mosi pada hari ini adalah organisasi yang baik karena pemimpinnya atau karena anggotanya. Saya ulangi, organisasi yang baik karena pemimpinnya atau karena anggotanya. Untuk para calon ketua umum Forum OSIS Kota Sukabumi, diberikan waktu 1 menit untuk melakukan case building. Waktu dimulai dari sekarang. Kita masuk ke mosi perdebatan hari ini, dimulai oleh kandidat calon Ketua Umum Forum OSIS Generasi 3, nomor urut 1. Kepadanya kami persilahkan. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Jika kita menginginkan organisasi yang baik, pastinya acuan yang pertamanya itu adalah siapa yang memimpinnya gitu. Karena tidak banyak apabila satu organisasi itu berjalan tidak baik, pasti yang disalahkannya yaitu pemimpinnya. Jadi, jika ditanya kita ingin menginginkan organisasi yang baik, kita memilihnya pemimpin yang baik atau anggota yang baik. Nah, keduanya ini saling berkesinambungan. Jadi satu sama lain itu saling memerlukan. Akan tetapi jika kita diberi pilihan untuk memilih salah satunya, saya memilih pemimpin yang baik. Dikarenakan, kenapa saya memilih pemimpin yang baik? Karena langkah awal yang saya pilih yaitu menentukan pemimpin yang baik. Seperti sekarang, sebelum kita menentukan departemen-departemen, pasti memilih siapa yang dijadikan ketua umumnya dulu. Ya seperti sekarang gitu, sedang pemilihan calon ketua umum. Jadi pasti kalian juga tahulah bahwa jawabannya itu pemimpin yang baiknya dulu. Karena jika pemimpinnya yang sudah baik, pemimpin itu pasti bisa mengarahkan atau menjadi acuan untuk organisasi itu kemana sih arahnya gitu. Dan yang pastinya juga arahnya itu adalah visi dan misi organisasi tersebut. Mungkin hanya itu sih dari saya. Izin menginterupsi. Siap, diterima. Kayak yang tadi dikasih tahu bahwa pemimpin itu yang pertama gitu. Nah, sedangkan saat pelaksanaan itu pastikan anggota. Nah, menurut aku sendiri anggota itu perlu diapresiasi dan anggota itu sebetulnya pada beberapa hal lain itu lebih berkontribusi nyata atas apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Nah, menurut kamu gimana? Ya, memang itu juga
dari Kang Nesa juga itu benar. Akan tetapi di sini yang dipilih itu langkah awalnya dulu untuk menuju tujuannya itu. Jadi kan langkah awalnya itu saya memilih pemimpin yang baiknya dulu untuk bisa mengarahkan kemana arah berjalannya organisasi tersebut. Nah, jika sudah terpilih pemimpin yang baik, kita tinggal mengarahkan organisasinya gitu. Dan dalam artian langkah awalnya itu kita memilih pemimpin yang baik dulu, akan tetapi tujuannya sama-sama saja, bahwa tujuannya itu menjadikan organisasi itu menjadi baik gitu. Siap, diterima. Oke. Gini, organisasi yang baik, kita coba bedah dulu maksudnya gitu. Organisasi yang baik tentunya adalah organisasi yang memiliki hasil ataupun hasil progres yang baik juga gitu. Ketika misalnya dia dibilang organisasi yang baik, ya pastinya ada suatu hasil daripada yang dia kerjakan gitu. Ketika kita dibilang langkah awal, rasanya organisasi yang baik itu bukan organisasi yang belum ada gitu, sebagai artinya gitu. Gimana? Gitu aja sih tanggapannya. Terima kasih. Mungkin di sini kita berbeda pandangan tentang langkah awal yang dimaksud. Jadi langkah awal yang dimaksud itu adalah ya ketika kita memulai struktur yang baru, pastikan yang diperlukan itu pemimpinnya dulu. Tidak akan terstruktur dengan baik apabila tidak ada pemimpinnya, kecuali jika organisasinya itu bersifat kolektif. Nah, dikarenakan Forum OSIS Kota Sukabumi ini bersifat struktural, jadi kita langkah awalnya itu menyusun strukturnya dulu dari awal gitu. Dan struktur yang paling awal itu adalah menentukan siapa yang mau memimpin organisasi tersebut gitu. Percuma jika memang organisasi ini bersifat struktural, tapi dari atasnya itu nggak ada gitu. Jadi mungkin itu bisa menjawab sih. Ya baik, waktu yang telah dihabiskan yaitu 3 menit 9 detik untuk kandidat nomor pertama. Dilanjut untuk kandidat nomor 2, kepadanya kami persilahkan. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan. Organisasi yang baik itu jika dipimpin oleh pemimpin yang baik atau oleh anggotanya yang baik gitu ya. Baik, jawabannya saya sendiri sebenarnya organisasi yang baik itu jika keduanya memiliki koordinasi yang baik sebenarnya. Karena jika kita membicarakan tentang sebuah organisasi, kita tidak bisa memilih gitu antara pemimpin yang baik dengan anggota yang baik. Karena pemimpin yang baik dan anggota yang baik itu memiliki keterkaitan itu sendiri gitu. Namun jika harus dipilih, saya akan memilih pemimpin ya. Kenapa pemimpin yang baik itu bisa membuat organisasi menjadi yang baik? Karena pemimpin itu ibaratnya nahkoda gitu, yang mengarahkan gitu. Anggota tidak akan bisa bergerak jika tidak ada pemimpin. Contohnya lah misalnya kayak sekarang organisasi Forum OSIS Kota Sukabumi. Kan walaupun ada ketua umumnya pasti ada ketua departemennya gitu. Ujung-ujungnya kan pasti ada orang yang diandalkan juga gitu. Berarti kan si orang diandalkan itu adalah sebuah pemimpin gitu. Kalau sekarang anggotanya yang biasa-biasa saja ya, pasti ujung-ujungnya kan tidak terarah. Pasti mengarahkannya itu adalah seorang pemimpin gitu, orang yang diandalkan. Itu menurut saya. Ya, boleh. Aku oke. Jadi secara apa ya? Secara dasar pemikiran, pemimpin adalah anggota yang dipilih untuk memimpin gitu. Ketika sumber daya manusia daripada si anggotanya itu memang tidak baik dalam tanda kutip, bagaimana caranya membuat pemimpin yang baik gitu? Karena pada dasarnya kan pemimpin itu dari anggota gitu. Kalau
Gimana tanggapannya gitu aja sih. Oke Kang, sama halnya aja yang kita lakuin sekarang gitu ya. Pasti kan sebuah organisasi itu ada pembimbingnya ya. Nah, si pemimpin itu kan pasti dipilihnya kan dari anggota, dilihat dulu nih mana yang bisa diandalkan, mana yang paling mencolok, mana yang yang paling bisa diberi tanggung jawabnya gitu. Pasti otomatis ujung-ujungnya ke pemimpin lagi gitu kan. Nggak mungkin kan kalau misalnya sekarang digerakkan oleh anggota tapi tidak ada arahan. Ya ujung-ujungnya pasti kayak siapa ini yang memimpinnya gitu. Siapa ini yang ngasih perintahnya? Kan pemimpin lagi kan. Seperti itu. Oh ya. Ya, cukup. Kandidat nomor 2 menghabiskan waktu 2 menit 5 detik. Ya, diinformasikan kembali untuk yang ingin menginterupsi setelah 1 menit 30 detik. Dan interupsi lakukan dengan angkat tangan dan katakan interupsi, saya interupsi. Kandidat bisa menolak dan juga menerima interupsi tersebut. Ya, kita lanjut kepada kandidat nomor 3. Kepadanya kami persilahkan. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, pertanyaan tadi itu, izin menjawab ya, pertanyaan tadi itu, organisasi yang baik berasal dari anggota yang baik ataupun pemimpin yang baik. Saya sendiri memilih pemimpin yang baik. Mengapa? Meskipun keduanya sangat berpengaruh, tetapi untuk langkah awal adalah pemimpin, tetapi tujuan akhirnya adalah seluruh anggota, itu sudah pasti. Karena pemimpin adalah otak dari sebuah organisasi, dan juga seorang pemimpin pasti akan memilih, akan menempatkan anggota yang bisa memimpin diri sendiri, dan juga orang lain yang bisa dipimpin dan yang juga bisa memimpin, sehingga akan terjadinya organisasi yang integritas atau sempurna. Dan juga tugas seorang pemimpin adalah mengkoordinasi atau mengkader seluruh anggotanya, sehingga pemimpin dan anggotanya sama-sama maju dan berkembang dan terwujudnya organisasi yang baik. Dan juga seorang pemimpin itu sudah pasti dipercaya oleh seluruh anggotanya karena dipilih langsung oleh anggotanya sendiri. Sehingga saya memilih pemimpin untuk jawaban kali ini. Yang ini kita. Ya gitu. Ya boleh. Baik sana. Oke. Terima kasih. Tadi kan ada argumen yang mengatakan bahwasanya pemimpin adalah orang yang mengkoordinasikan anggota. Seperti itu ya, itu jelas banget tadi. Nah, ketika sesuatu yang ingin kamu koordinasikan itu tidak bisa dikoordinasikan gitu, apa hakikat dari pemimpin itu tersendiri gitu. Ketika misalnya kita membicarakan pemimpin dalam pimpinan koordinasi gitu, apakah dia harus melakukan semuanya sendirian gitu? Apakah itu waktu interupsi dihentikan? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor 5. Izin menjawab. Pemimpin tadi sudah saya jelaskan, pemimpin pasti memilih anggotanya, anggota yang sudah menempatkan yang bisa memimpin diri sendiri dan orang lain, sehingga pemimpin juga memiliki kabinetnya sendiri. Jadi pemimpin itu memilih anggota-anggotanya yang bisa memimpin, seperti ketua departemen atau ketua 1 dan ketua 2. Berarti pemimpin itu tidak sendiri, tapi untuk langkah awal pemimpin itu sendiri yang harus berpikir atau bekerja untuk mencari anggota-anggota lain yang bisa memimpin juga. Pemimpin pertama, selanjutnya ke pemimpin selanjutnya. Struktural. Muter. Baik, kandidat nomor 3 menghabiskan waktu 1 menit 47 detik. Selanjutnya yaitu kandidat nomor 4, kepadanya kami persilahkan. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik moderator, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Nah, menurut saya sendiri organisasi yang baik adalah organisasi yang berperan. Nah, oleh karena itu organisasi harus mempunyai arah yang jelas, tujuan yang ingin dicapai dan eksistensinya yang bermanfaat. Nah, adapun kayak yang aku katakan sebelumnya saat ditanya sama Kang Adi Wijaya, yang pertanyaannya adalah gimana kalau misalkan aku sebagai ketua umum menanggapi permasalahan yang bertubi-tubi. Nah, singkatnya aku kan jawab, permasalahan diselesaikan oleh kita bersama.
Nah, yang otomatis berarti sebetulnya bukan jabatan, tapi peranan yang diinginkan. Nah, sebetulnya aku sepakat dengan jawaban-jawaban yang lain gitu. Pemimpin organisasi yang baik itu karena pemimpinnya, tapi ada hal yang membedakan aku daripada mereka, yaitu definisi pemimpin tersebut aku definisikan bukan sebagai ketua atau ketua, apalagi ketua umum gitu, tapi pemimpin itu adalah seseorang yang bisa memimpin gitu. Entah itu dia sebetulnya anggota, tapi kalau dia bisa memimpin ya dia berarti pemimpin gitu. Nah, definisi pemimpin menurut aku itu seperti itu. Jadi siapapun kamu, siapapun kita, yang pasti yang paling harus kita berikan kepada yang lain adalah peranan kita. Dampak kita itu dari peranan kita, bukan dari apa yang kita punyai gitu, jabatan. Seperti itu. Izin menyanggah. Oke, langsung 3, Masya Allah. Siapa? Siapa? Boleh Kang Noval dulu deh. Terima kasih kepada Kang Bintang MSA. Ya, di sini izin menjawab. Apa jadinya bila peranan tersebut disalahgunakan? Karena pemimpin itu pemimpin itu tidak semuanya itu benar-benar pemimpin. Ada saja di anggota kita, pemimpin kita maksudnya, di anggota yang menyalahgunakan anggotanya atau kepemimpinannya. Apa jadinya? Apakah seharusnya hanya pemimpin saja atau ketua saja gitu? Atau harus didengar juga bila menyalahgunakan kepemimpinannya untuk hal-hal yang keluar jalur dari fokus ini atau organisasi ini? Waktu interupsi dihentikan. Ingin mengkonfirmasi lagi, jadi pertanyaannya adalah apakah gimana pemimpin itu ya, gimana pendapat kamu tentang pemimpin yang menyalahgunakan pimpinannya? Nah, mungkin menurut aku sendiri pemimpin itu kan berarti dia seseorang yang bisa dipercaya dan dipercaya oleh orang lain. Nah, otomatis dia bisa memimpin orang lain. Nah, adapun ada pemimpin baik, ada pemimpin buruk. Nah, gimana kita mengklasifikasikannya itu relatif. Gimana pendapat kalian masing-masing gitu. Nah, adapun sebagai ketua umum misalkan, gimana sih biar kita jadi ketua umum yang baik? Gimana sih kita menjadi ketua umum yang bertanggung jawab? Ya dengan menjalankan peranan dari ketua umum tersebut gitu. Adapun ketua divisi ataupun anggota sekalipun gitu. Gimana sih biar kita bisa disebut bertanggung jawab dengan menjalankan peranan kita masing-masing gitu. Seperti itu. Berarti itu sama saja kembali ke ketua. Karena keputusan itu ada di ketua tadi seperti. Oke. Pemangku kebijakan adalah ketua, pastinya ketua. Namun yang aku sebutkan adalah tentang peranannya kita masing-masing gitu. Cukuplah. Lagi. Mangga Kang Rifki. Oke, rasanya ada definisi yang tidak masuk ke dalam MOSI, karena MOSI-nya itu organisasi yang baik karena pemimpinnya dan atau anggotanya gitu. Kita di sini melihat struktur mana yang lebih gitu. Ketika misalnya kita ngomong peranannya itu berbeda soal gitu, tapi itu cocok untuk kata-kata motivasional gitu, dan rasanya tidak cocok untuk dimasukkan ke dalam argumen debat gitu. Kalau misalnya pandangan aku seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama, aku tidak keluar dari MOSI ini karena aku bilang aku setuju bahwa organisasi yang baik adalah diawali oleh pemimpin yang baik. Namun setelah itu aku memberikan definisi tentang pemimpin menurut aku sendiri dan kalian lebih fokus ke definisi aku tersebut gitu. Nah, itu bukan salah aku kan. Ya, cukup kan? Baik, kandidat nomor 4 menghabiskan waktu 3 menit 29 detik. Ya, informasi kembali. Setelah 1 menit 30 detik, interupsi bisa langsung menyanggah pembicara yang pertama.
Dan juga apabila ada interupsi tambahan, maka katakan lagi kata interupsi. Ya. Ya, kita lanjut kepada kandidat yang terakhir, yaitu kandidat nomor 5. Kepadanya kami persilahkan. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Oke, sorry, ada kendala teknis. Oke, kalau pandangan aku pribadi mengenai organisasi yang baik karena pemimpinnya atau anggotanya. Rasanya kandidat 1-4 itu kurang cermat dalam meneliti definisi tersendiri gitu. Bukan tentang argumennya tapi definisinya gitu. Organisasi yang baik karena pemimpinnya atau anggotanya. Kita bisa melihat di sini organisasi yang baik adalah organisasi yang memang menghasilkan sesuatu output yang baik gitu dari progres yang dia lakukan dalam mengorganisasi sesuatu. Dan pemimpin atau anggota itu di sini pasti berarti suatu struktur gitu, suatu tingkatan yang ada, hierarki yang ada di dalam suatu organisasi gitu. Nah, kalau dari pandangan aku pribadi, organisasi yang baik yaitu karena pemimpinnya gitu. Mengapa karena pemimpinnya? Karena dengan koordinasi pemimpin itu bisa melaksanakan hal tersebut gitu. Jadi ketika dia misalnya sudah melakukan hal sesuatu yang bisa mengordinasi dengan baik, itu dia bisa bisa mengeluarkan output yang baik gitu. Terlepas daripada anggotanya itu yang baik atau buruk, tapi outputnya si pemimpin ini bisa mengeluarkan yang terbaik dari organisasi tersebut gitu. Nah, tanpa adanya pemimpin ya tidak akan terjadi gitu si anggota tersebut. Dan argumen kandidat 1-3 rasanya salah kaprah dalam menerjemahkan hal tersebut. Seperti itu. Oke, sebelumnya izin bertanya. Nah, menurut aku sendiri jawaban dari kandidat nomor 5 itu sebetulnya sama dari kandidat 1-4 sampai aku. Namun definisinya aja yang beda gitu. Nah, menurut aku sendiri itu sama aja kayak tadi aku menjabarkan jawaban aku ke kandidat yang lain dan teman-teman yang lain gitu. Nah, atau mungkin kata-kata aku terlalu memotivasi entah. Waktu interupsi. Menurut kamu gimana? Menurut Akang gimana? Untuk definisi ya. Oke. Mungkin kita coba baca mosinya lagi aja sih, kayak organisasi yang baik karena pemimpinnya atau anggotanya gitu. Bagaimana kita bisa menyandingkan suatu pemimpin dengan anggotanya? Tentunya ada struktur gitu. Ketika kita membandingkan verba mental, yaitu berperan ataupun memiliki peranan dalam suatu organisasi, itu disandingkan dengan apa gitu. Ketika kita udah membicarakan pemimpin dan anggota, tentunya ada struktur yang berjalan di sana gitu. Dan definisi daripada pemimpin sebagai orang yang berperan, itu rasanya salah kaprah dalam perdebatan kali ini gitu. Seperti itu tanggapan dari saya. Baik, waktu dihentikan. Kandidat nomor 5 menghabiskan waktu 2 menit 35 detik. Mungkin untuk sesi pertama kita sudah selesai, sudah dilaksanakan. Mungkin kita boleh dong tepuk tangan terlebih dahulu untuk para kandidat nih. Luar biasa. Masuki sesi selanjutnya, yaitu sesi kedua, pertanyaan dari panelis. Untuk ketentuannya, yang pertama, para calon akan disediakan undian pertanyaan yang telah dikirimkan oleh panelis. Kemudian para calon dipersilahkan untuk mengambil satu pertanyaan dari dalam undian yang kemudian diserahkan kepada moderator. Dan moderator akan membacakan pertanyaan tersebut yang kemudian dijawab oleh calon tersebut dalam waktu 3 menit. Dan calon lain tidak berhak menanggapi, memotong, dan menyanggah ketika calon lain sedang menyampaikan jawaban. Calon lain yang melanggar aturan tersebut akan diberi sanksi untuk tidak dapat menyampaikan haknya dalam berorasi dalam segmen selanjutnya. Baik,
Untuk selanjutnya silakan kandidat nomor 5 untuk memilih pertanyaan terlebih dahulu. Sini. Masuk aja. Sini aja. Baik, untuk pertanyaannya, kemana arah Departemen Sosvirus nanti dan bagaimana cara memaksimalkan Departemen Sosvirus? Oke, saya ulangi untuk pertanyaannya, kemana arah Departemen Sosvirus nanti dan bagaimana cara memaksimalkan Departemen Sosvirus? Silakan untuk kandidat nomor 5 untuk langsung menjawab dari pertanyaannya. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita harus mengerti dulu Sosvirus itu apa gitu, Departemen Sosvirus itu apa gitu. Bagi yang belum tahu, Sosvirus itu singkatan dari Sosial Kewirausahaan, yang dimana di dalamnya departemen yang mengurusi bidang sosial dan kewirausahaan tentunya gitu. Seperti yang kita tahu, sosial adalah di sini diartikan sebagai kegiatan sosial yang bisa kita lakukan, dan juga kewirausahaan yaitu kegiatan yang berhubungan dengan kewirausahaan atau jual beli gitu. Oke. Untuk memaksimalkan potensi arahnya dulu ya, arah kebijakannya itu tentunya untuk yang sosial itu akan ke kegiatan sosial seperti bakti sosial, seperti gerakan sosial lainnya gitu. Dan untuk gerakan kewirausahaan ini akan lebih ditekankan ke danus, dana usaha. Jadi ini buat orang-orang Departemen Sosial, mungkin bila mana aku menjadi Ketua Umum Forum Fakultas Ekonomi, seperti itu arah kebijakannya. Dan mungkin nanti akan bisa diobrolkan lagi gitu, apakah ada tambahan ataupun inspirasi lainnya gitu dari teman-teman. Tentunya aku nggak akan ngambil keputusan sendiri gitu. Oke. Dan bagaimana cara mengembangkannya? Cara mengembangkannya itu pastinya banyak gitu cara-caranya. Mungkin dari sosialnya, aku akan mencoba memaksimalkan dulu peran aku nih sebagai ketua umum nanti, yaitu untuk mengordinir kegiatan-kegiatan sosial ataupun ya kegiatan sosial yang akan dilaksanakan oleh Forum Fakultas Ekonomi. Bisa misalnya kalau ada bencana, kalau misalnya kita ingin membantu sesama dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk dikembangkannya sepertinya bisa dikembangkan melalui media online, di mana aku akan coba untuk berkolaborasi dengan pemangku kebijakan lainnya, misalnya dengan pemerintahan sekaligus gitu, seperti misi aku yang keempat. Bisa juga dengan organisasi horizontal, misalnya seperti FSH dan lain sebagainya gitu. Oke. Dan untuk pengembangan Departemen Kewirausahaan, mungkin aku coba untuk mengembangkan jiwa kewirausahaannya terlebih dahulu dari dalam pengurus di vokasi gitu. Aku akan mencoba untuk menjadikan mereka kewirausahaan yang baik gitu, sehingga bisa beroutput ataupun melakukan kegiatan danus ataupun dana usaha dan kegiatan kewirausahaan lainnya dengan maksimal gitu. Dan setelah itu mungkin kita bisa berdampak ke hal yang lainnya, misalnya membuat pelatihan kewirausahaan dan lain sebagainya gitu. Itu yang bisa aku maksimalkan gitu untuk sosial dan kewirausahaan. Waktunya telah habis. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kandidat 5 atas jawabannya. Untuk selanjutnya kandidat 4, silakan untuk mengundi pertanyaannya. Ya. Baik, untuk pertanyaannya
yaitu bagaimana pola kepemimpinan kamu dan bagaimana cara memaksimalkan organisasi vokasi. Ya, saya ulangi, bagaimana pola kepemimpinan kamu dan bagaimana cara memaksimalkan organisasi vokasi. Baik, untuk kandidat 4 silakan untuk menjawab dan waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Oke, untuk pertanyaan tersebut, sebenarnya kita masing-masing dari kita sebetulnya masing-masing dari kandidat ketua umum ini sudah sepakat di FGD 1 bahwa pola organisasi yang akan kita jalankan adalah struktural, seperti yang telah dijelaskan oleh kandidat yang lain, juga yang telah aku jelaskan sebelumnya. Ya, mungkin sudah bisa menjawab gimana sih kalau misalkan aku jadi ketua umum bergerak. Nah, kurang lebih kayak gitu. Adapun untuk yang keduanya apa teh Kang? Maaf. Oh ya, adapun untuk memaksimalkan Forum OSIS Kota Sukabumi sendiri itu sudah ada di mimpi aku, di misi aku. Nah, yaitu meningkatkan sumber daya yang dimiliki oleh Forum OSIS Kota Sukabumi, juga meningkatkan relasi dan menginspirasi lewat program kerja. Nah, gimana caranya gitu, gimana detailnya, itu mungkin yang bisa aku jelaskan adalah kita akan mengadakan rapat kerja, bonding, pendekatan, gimana caranya biar masing-masing dari kita bisa menjalankan peranan kita secara struktural, juga selain bertanggung jawab tapi bisa menginovasi atas program-program kerjanya masing-masing gitu. Nah, peranan aku jika aku terpilih menjadi ketua umum adalah melingkupi itu, adalah untuk agar program masing-masing dari program itu bisa terjalan, meskipun pada pelaksanaannya aku bukanlah ketua pelaksana gitu, tapi aku bisa menjadi konsultan untuk dia, atau yang pasti aku sebagai ketua umum itu membersamai dia untuk menjalankan program-program kerja gitu. Adapun ada beberapa program kerja yang belum bisa aku sebutin dan mungkin itu akan menjadi program kerja baru. Sekian, terima kasih. Jangan lupa pilih nomor 4. Bersama Mesa kita bisa. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor 4. Kandidat nomor 4 menghabiskan waktu 2 menit 13 detik. Baik, untuk selanjutnya, kandidat nomor 3, silakan untuk memilih pertanyaan yang terlebih dahulu. Baik, untuk pertanyaannya yaitu bagaimana cara memaksimalkan Departemen POK dan apa ideologi vokasi nanti? Oke, saya ulangi, bagaimana cara memaksimalkan Departemen POK dan apa ideologi vokasi nanti? Silakan untuk kandidat nomor 3 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Azan dulu ya, break dulu.
adanya tes. Baik, dilanjut ya. Mungkin kita ulangi untuk pertanyaannya. Yaitu bagaimana cara memaksimalkan Departemen POK dan apa ideologi fokasinan? Silakan untuk kandidat nomor 3 menjawab pertanyaan tersebut. Dan waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, izin menjawab. Bagaimana cara mengembangkan Departemen POK atau pengembangan organisasi dan kaderisasi? Itu ada di misi saya itu yang kedua, yaitu membuat vokasi menjadi tempat bertukar pikiran. Dan di POK juga saya tahu ada program staf muda.
saya akan mengubah konsep Staf Muda ini menjadi seperti perkumpulan dari ketua OSIS di Sukabumi. Hanya ketua OSIS. Staf Muda ini saya ubah sehingga para ketua OSIS bisa saling bertukar program kerja atau ide agar terjadinya OSIS yang sempurna. Dan sehingga Fokosi pun bisa menjadi contoh atau menjadi pembimbing untuk OSIS-OSIS di sekolah. Itu cara mengembangkannya. Setelah gitu apa? Ideologi dari POK. Ideologi dari Fokosi. Oh, mungkin sama seperti FGD pertama ya, sama bilang sama Mesa juga. Tadi itu ideologinya itu metode struktural. Tapi saya bila saya terpilih, saya memiliki beberapa pendapat, yaitu seperti kekeluargaan atau solidaritas ideologi saya itu. Jadi lebih mengembangkan keputusan bersama daripada keputusan pribadi. Musyawarahkan terlebih dahulu, melakukan konsepsi terlebih dahulu sebelum melakukan konsep eksekusi. Itu deh, itu aja. Ya. Makasih ya. Allahu Akbar. Jangan lupa 3 for Gen 3. 3 untuk generasi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kandidat nomor 3 menghabiskan waktu 1 menit 16 detik. Baik, untuk selanjutnya kandidat nomor 2, silakan untuk memilih pertanyaannya terlebih dahulu. Satu lagi sedikit. Baik, untuk pertanyaannya yaitu kemana arah Departemen PSDS dan bagaimana cara memaksimalkan Departemen PSDS. Oke, saya ulangi. Kemana arah Departemen PSDS dan bagaimana cara memaksimalkan Departemen PSDS. Silakan untuk kandidat nomor 2 untuk menjawab pertanyaan tersebut dan waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, saya akan menjawab ya pertanyaan tersebut. Bagaimana arah Departemen PSDS serta bagaimana cara memaksimalkan Departemen PSDS. PSDS sendiri merupakan pengembangan sumber daya siswa. Bagaimana arah ke depannya Departemen Sumber Daya Siswa ini? Untuk cara Mei mengarahkan sumber daya siswa sendiri, yaitu ada di misi saya, yaitu mengoptimalkan sumber daya manusia dengan diimbangi kemampuannya. Yang artinya ketika saya nanti memimpin, otomatis departemen-departemen yang telah terbagi di FGD tersebut akan saya telah dan saya pelajari gitu. Orang-orang yang memang yang memang skillnya lebih unggul gitu dari yang lainnya untuk menjadi pemimpin gitu, seperti karena kan seperti yang tadi disebutkan oleh kandidat nomor 3 gitu, bahwa kita sepakat semuanya bahwa cara kepemimpinan kita adalah struktural gitu, otomatis saya mengarahkannya itu pasti kepada pemimpinnya dahulu gitu, kepada pemimpin PSDS tersebut gitu, untuk mengarahkan anggotanya gitu. Dan cara memaksimalkannya itu yaitu dengan cara saya mengawasinya gitu, mengawasinya secara langsung dan juga bisa lewat tadi pemimpinnya tersebut gitu. Terus saya juga pastinya akan membuat program kerja yang berhubungan dengan sumber daya siswa. Mungkin sekian. Baik, kandidat nomor 2 menghabiskan waktu 1 menit 30 detik. Untuk selanjutnya kandidat nomor 1, karena pertanyaan tinggal 1 ya, berarti tidak usah memilih. Nah, untuk pertanyaannya, kandidat nomor 1, kemana arah Departemen Keagamaan nanti dan bagaimana cara memaksimalkan Departemen Agama? Oke, saya ulangi. Kemana arah Departemen Keagamaan nanti dan bagaimana cara memaksimalkan Departemen Agama? Baik, untuk kandidat 1, silakan untuk menjawab pertanyaannya dan waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Oke. Di sini saya nggak mau gegabah dalam menjawab. Jika kita
jika saya menjawab tentang bagaimana cara mengarahkan saya untuk Departemen Keagamaan. Agama itu hitungannya sangat luas gitu. Di sini di vokasi tersendiri bukan hanya agama Islam, akan tetapi ada juga banyak agama dan namanya. Di sini apabila saya terpilih menjadi ketua umum vokasi, dikarenakan saya masih belum tahu tentang lebih jauh lagi tentang vokasi, jadi saya memanfaatkan jabatan saya untuk sebagai jembatan gitu, potensi yang ada di dalamnya, yaitu juga mengacu kepada misi saya. Nah, gimana cara mengoptimalisasikannya gitu? Saya di sini ingin gitu mengoptimalisasikannya itu dengan cara Islam, akan tetapi tidak menunjukkan bahwa saya itu Islam. Itu pandangan awal saya. Akan tetapi jika untuk merealisasikannya, itu saya tidak akan mengambil keputusannya sekarang, dikarenakan memang jika mau ngomong membahas tentang agama itu sifatnya itu sangat sensitif gitu. Jadi demi keamanan bersama gitu, saya tidak akan gegabah dalam menjawabnya, dan mungkin pertanyaan itu akan terjawab apabila kalian memilih saya untuk jadi ketua umum vokasi gitu. Oke, mungkin sekian. Ya, sesi kedua telah saya laksanakan. Kandidat nomor 1 menghabiskan waktu 1 menit 48 detik. Tiba saatnya kepada kita sesi yang terakhir, yaitu sesi 3, sesi closing statement. Adapun ketentuannya yaitu setiap calon dipersilahkan untuk menyampaikan prakata akhir untuk meyakinkan keluarga besar Forum OSIS Kota Sukabumi untuk memilih. Yang kedua, setiap calon diberikan waktu selama 3 menit untuk menyampaikan closing statement. Dan yang terakhir, calon lain tidak berhak menanggapi, memotong, dan menyanggah ketika calon lain sedang berbicara. Ya, dimulai dari kandidat nomor 1, kepadanya dipersilahkan. Waktu dihitung ketika Anda berbicara. Untuk kalian semua, pilihlah ketua yang menurut kalian bagus untuk dijadikan ketua dan dijadikan pemimpin. Di sini saya yakin, saya tidak menitik beratkan kalian untuk memilih saya, dikarenakan saya juga percaya bahwa kandidat 1 sampai nomor 5 itu semuanya orang-orang hebat. Akan tetapi, jika kalian ingin melihat kehebatan yang sangat luar biasa, pilihlah nomor 1 gitu. Sakitu we ti pusat mah, salam kondusif. Ya, baik, kandidat nomor 1 menghabiskan waktu 32 detik. Ya, lanjut kepada kandidat nomor 2, kepadanya kami persilahkan. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Hai semuanya, di sini aku sebagai kandidat nomor 2 ingin memberitahu gitu bahwa semuanya juga kandidat di sini bagus-bagus dan semuanya juga pantas untuk menjadi ketua umum Forum OSIS Kota Sukabumi. Namun kembali lagi pada pilihan kalian, ada di tangan kalian gitu. Aku tidak menitik beratkan apapun pada kalian, yang penting tujuannya semoga kalian bisa memilih pemimpin yang sesuai dengan standarisasi kalian gitu. Namun aku pun sebagai calon kandidat gitu tidak akan banyak berbicara, tapi aku akan membuktikannya. Dan untuk membuktikannya, jangan lupa pilih nomor 2 karena bukti nyata ada di nomor 2. Nomor 2 istimewa. Ya, kandidat nomor 2 menghabiskan waktu 44 detik. Dilanjut kepada kandidat nomor 3, kepadanya dipersilahkan. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam ya. Mengapa kalian harus memilih saya? Karena saya bisa. Mengapa kalian juga harus memilih saya? Saya memiliki pengalaman. Contohnya, saya pernah menjadi ketua OSIS di SMP maupun di SMA. Dan saya juga memiliki rencana atau konsepsi untuk vokasi ke depannya. Dan lain-lain. Dan saya yakin dengan saya terpilih, vokasi akan maju dan berkembang. Seperti ada penyair yang berkata, atau Tobias Somet, nomor 3 selalu beruntung. 3 for Gentry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fokus. Kandidat nomor 3 menghabiskan waktu 34 detik.
Dilanjut dengan kandidat nomor 4, kepadanya kami persilahkan. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih. Jika kamu pengen lihat yang maaf diulang ya. Kalau kamu pengen lihat yang hebat itu nomor 1, kalau kamu pengen tahu yang istimewa itu nomor 2, kalau kamu pengen lihat yang beruntung katanya itu nomor 3. Kalau misalkan kamu mau lihat yang membuat Vokosi hebat lagi itu nomor 5. Itu menurut posternya ya, bukan menurut aku. Oke. Nomor 4, tanpa kata bukti nyata bersama Mesa kita bisa. Jangan lupa pilih nomor 4. Oke, terima kasih. Baik, kandidat nomor 4 menghabiskan waktu 35 detik. Dilanjut kepada kandidat yang terakhir, kandidat nomor 5, kepadanya kami persilahkan. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Oke, teman-teman, pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih dulu buat tim ses aku. Oke, kenapa kalian harus pilih aku? Karena aku satu-satunya orang yang mengerti dan mengetahui semua tingkah laku yang akan aku lakukan ke depannya. Gitu. Aku udah membuat riset, aku udah membuat semua langkah yang akan aku implementasikan. Wih, nomor 5 spesial emang. Oke, dan aku akan mengimplementasikan itu gitu. Dan mengapa kalian harus yakin bahwa aku akan mengimplementasikan itu? Karena aku memiliki track record ataupun pengalaman yang mungkin bisa kalian telah sendiri gitu. Ya udah sih, jangan lupa pilih nomor 5 ya. Karena nomor 5 spesial untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandidat nomor 5 menghabiskan waktu 48 detik. Alhamdulillah, sesi terakhir sudah selesai, dilaksanakan. Baik, ya mungkin dari rangkaian debat ini dari sesi 1 sampai sesi 3 sudah selesai dilaksanakan. Mungkin karena cuacanya juga kita hujan ya, jadi kira kurang panas nih ya Teh Yunia ya. Sebenarnya kurang panas nih. Dan juga karena mungkin sistemnya kita masing-masing gini ya, jadi satu komputer gitu. Sehingga mungkin dari sistem debatnya juga kurang greget, ini ya, kurang greget gitu. Baik, mungkin untuk sesi kali ini, debat kali ini telah selesai dilaksanakan, dan untuk selanjutnya maka akan dikembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak kepada moderator Yunia dan Fahraz yang telah mengatur jalannya acara debat hari ini. Selanjutnya adalah pembacaan doa dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Kang Fahraz. Kepada Kang Fahraz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli dhunubi wa khataaya kullaha. Allahumma an'ishni wajburni wahdini li salihil a'mali wal akhlaq. Innahu la yahdi lis-soliha wa la yasrif sayyi'atiha illa anta. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Fahraz yang telah membacakan doa untuk kita semua. Baiklah, tiba acaranya di penghujung acara. Acara demi acara telah kita laksanakan. Terima kasih kepada para panitia yang telah mengatur jalannya acara hari ini sehingga dapat berjalan dengan semestinya. Terima kasih banyak kepada para peserta yang telah hadir hingga akhir. Dan terima kasih banyak kepada para kandidat calon Ketua Umum Forum OSIS Kota Sukabumi Generasi 3 yang telah menyampaikan orasi dan debat hari ini. Baiklah, kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sekian acara hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata selama saya menjadi MC dan moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya, 21 orang, 20 orang, makasih ya. 3 untuk Genting. Sama. Ya. 5 spesial. Nah, make pasti great again itulah. Bye-bye, thank you guys. Thank you buat semua tim sesku tercinta. Anjay. Enjoy. You guys, thank you. Bukan.